FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja. Ya, belakangan ini kan lagi sering banget nih ada pembahasan tentang yang namanya sandwich generation gitu kan, atau generasi sandwich. Di mana seorang anak tuh harus menopang orang tuanya sambil membiayai dirinya sendiri. Tapi itu masih mending. Ada yang sambil membiayai anaknya juga dan keluarganya. Ya kan? Gimana caranya ya biar siklus itu tidak terus berulang gitu? Nanti jangan-jangan dia punya anak jadi generasi sandwich lagi, punya anak jadi generasi sandwich lagi. Kalau ditanya bagaimana cara memutusnya itu, ya kita harus merencanakan. Pertama, orang tua merencanakan dalam memiliki anak, ada jaraknya misalnya. Kemudian mendidik anak supaya punya kemampuan finansial yang baik sehingga bisa merencanakan kehidupannya dengan baik. Kemudian orang tua juga tidak menggantungkan harapannya kepada anaknya, melainkan mencari cara untuk bisa membiayai diri sendiri, menghidupi diri sendiri, ya kan? Dalam keadaan bagaimanapun. Gitu ya. Karena biasanya generasi sandwich ini kan menopang orang tuanya karena orang tuanya tidak bisa bekerja misalnya gitu kan. Nah, tidak bisa bekerja karena apa? Kalau tidak bisa bekerja karena dia itu memang sakit, ya bagaimana caranya orang tua ini merencanakan hidupnya itu supaya kalau dia sakit, jatuh sakit, dia tidak membebani anaknya. Itu banyak terjadi ya, maksudnya hidup anak jadi terbebani oleh orang tua itu sehingga mungkin hidupnya jadi seakan-akan di pause gitu. Ya kan? Nggak bisa kemana-mana dia karena dia harus merawat orang tuanya dan lain-lain gitu. Ya. Ya itu, jadi setiap orang tua harus merencanakan supaya dirinya bisa mandiri dalam membiayai kehidupannya, tidak menggantungkan kepada anak. Tapi kan mungkin kalau misalnya anak diberikan beban seperti itu kan kadang-kadang ada juga yang kayak, ya nggak apa-apa, ini kan pahala untuk saya katanya. Ya boleh aja kan, enggak apa-apa kan kalau orang punya pandangan seperti itu. Malah bagus ya. Malah bagus ya justru ya. Cuman kan setiap anak itu yang sudah berumah tangga, dia kan harus memikirkan rumah tangganya ke depan. Nah kadang-kadang di nomor 2-in tuh. Nah ya, itu. orang tua saya dulu dong. Iya. Itu pembahasan tersendiri di podcast kita nanti itu. Terlalu kontroversial ya. Kalau bicara tentang generasi sandwich ini adalah orang tua jangan mengharapkan bahwa nanti dia menggantungkan hidupnya kepada anaknya kan gitu. Yeah. Jadi harus bisa mandiri, harus bisa menciptakan situasi di mana dia bisa hidup mandiri dalam keadaan bagaimanapun gitu loh. Atau mungkin ya anaknya mencoba mencari peluang juga kali ya mungkin ya, kalau bisa gitu, kalau memungkinkan gitu. Coba cari peluang tambahan, mungkin tadinya kerja 1 coba 2 dulu gitu. Kalau misalnya gini, saya tidak membiayai orang tua dulu lah. Selama setahun saya mau fokus, nanti udah punya duit baru saya kasih ke orang tua. Kalau kayak gitu boleh gak? Kalau kebutuhan tidak boleh. Kalau kebutuhan ya. Kan gitu? Ayah selalu kan menekankan itu. Kalau kebutuhan orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kewajiban anak untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Kebutuhan, bukan kepentingan ya. Nah kalau sudah kita bukan memenuhi, kemauan maksudnya? Ya bukan keinginan. Jadi kan ada orang tua itu kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi untuk dia untuk bertahan hidup. Ya anak harus bertanggung jawab, membantu ya kan. Tapi kan kita berharap orang tua itu tidak mengharapkan bercita-cita nanti kalau saya sudah tua biar anak saya yang membiayai saya. Ya itu masih untung kalau dia sudah tua tapi anaknya sudah matang, sudah kuat secara ekonomis. Bisa sukses gitu ya. Kalau ketika dia tua, sebelum dia sampai tua dia kena penyakit-penyakit yang berbahaya yang sehingga dia tidak bisa beraktivitas. Akhirnya anaknya baru tamatan SMA sudah harus membiayai kebutuhan untuk orang tuanya kan, kasihan juga. Iya. Ya kasihan banget sih maksudnya hidup anaknya kalau kayak gitu ya. Jadi susah gitu mau maju aja juga susah, jangankan maju, jalan di tempat aja udah tersengal-sengal mungkin gitu ya. Iya.
apalagi nih kalau misalkan ya si anak yang mencari nafkah tersebut tuh terkena penyakit gitu. Ya. Wah itu makin goyang lagi keluarganya dong. Oh ya, itu berarti ada 2 keluarga yang kena dampaknya. Kok bisa Keluarga bapaknya Hah? sama keluarga dia. Oh iya. Iya Kalau kan? dia udah nikah. Iya, Iya benar. kan ini yang dibicarakan untuk orang yang sudah punya keluarga. Iya Nah, ya. bisa. Atau yang belum punya keluarga tapi biayain adiknya juga kan misalnya kan banyak juga tuh. Jadi ngasih bapaknya Iya. nyekolahin adiknya gitu. Baik Iya. juga kan. Oke lanjut. Ya. Jadi kalau dia masih belum punya keluarga itu masih ringan, tapi kalau dia sudah punya keluarga sementara bapaknya terkena penyakit yang berat sehingga tidak bisa beraktivitas, maka menjadi beban dari anaknya itu. Iya karena ya udahlah harus bayar rumah sakit gitu ya, harus Iya. nunda mimpinya gitu ya. Iya, menunda rencana-rencananya jadi tertunda semua kan, rencana hidupnya, dan juga anaknya juga bisa jadi terlantar. Ada yang anaknya sampai terlantar. Oh gitu? Iya. Karena ngurusin ibunya gitu maksudnya, Karena- sehingga anaknya dia sendiri terlantar gitu. Iya, karena gini, ada juga anak-anak yang akhirnya berhenti bekerja karena mengurus orang tuanya yang sakit berat. Oh iya. Sakit berat, ya kan? Iya. Sementara orang tuanya tidak punya biaya cukup Hmm. untuk menanggung kehidupannya dia sendiri gitu. Ya repot kalau kayak gitu ya. Iya. Tapi ada tuh yang menelantarkan anaknya sendiri buat ngurus orang tuanya ada tuh. Dia tidak menelantarkan, tapi anaknya secara sadar dia berhenti bekerja karena saya mau mengurus orang tua saya yang sakit. Oh, Ada. menelantarkan mimpinya berarti. Iya. Iya. Kan ada juga yang suka kadang-kadang laporan gitu di DM. Wah, ini terlalu baik kepada ibunya katanya. Sehingga saya ditelantarkan sebagai istrinya. Yang komplain istrinya itu biasanya. Yang DM ke saya tuh banyak banget itu. Jadi DM Iya. saya isinya istri-istri kecewa gitu. Iya. Banyak tuh, suami saya gimana sih gitu. Jadi anak yang tadinya fokus sekolah atau kerja tiba-tiba harus mikirin biaya pengobatan, bahkan menunda mimpinya sendiri. Mikirin biaya pengobatan orang tuanya maksudnya. Iya. Sehingga kepentingan-kepentingan dia yang sudah direncanakan itu bahwa umur 35 saya harus punya rumah sendiri misalnya gitu kan. Meskipun rumahnya nyicil juga, ya kan? Itu inilah plan yang besar banget lah. Kan yang kebanyakan mungkin mau nikah aja jadi susah gitu karena saya belum bisa lepas nih dari orang tua saya gitu. Saya harus terus nyuntik terus nih ke orang tua itu saya. lebih parah lagi kan. Itu yang paling simpelnya gitu kan, mau nikah doang. Nikah kan sesuatu yang simpel, maksudnya bisa dilakukan di kantor pernikahan juga kan, yang nggak keluar uang banyak, KUA ya kan. Tapi kadang orang jadi nggak bisa nikah tuh gara-gara ngurusin orang tuanya tuh, gimana tuh? Karena membiayai orang tuanya maksudnya. Iyalah. Iya. Saya aja udah mepet nih orang tua saya. Ya kalau adik kamu saya. tanya sama ayah itu gimana ya, ayah enggak tahu itu. Karena kan situasi orang kan bisa berbeda-beda Betul, gitu loh. betul. Tapi kan tadi ayah kan bicara secara umum. Nah, Secara umum itu bagaimana? Ya orang tua harus memikirkan bagaimana dirinya itu mandiri dalam keadaan bagaimanapun, tidak menggantung kepada anaknya. Itu kan tujuannya untuk mengerem generasi sandwich ini supaya tidak turun temurun generasi sandwich terus gitu loh. benar. Nah ya. Karena ya kalau udah generasi sandwich terus habis itu sakit ya udah skakmat. Nah, generasi sandwich ya kan, itu tetap dia harus berpikir tentang masa depannya, tentang kepentingan dia. Nah, yang lebih repot lagi kalau dia sudah jadi generasi sandwich, terus dia kena penyakit tertentu sehingga tidak bisa bekerja. Oh, yang kronis gitu ya? Ya. Nah itu yang kena efeknya adalah keluarganya dan juga keluarga orang tuanya kan gitu. Kalau kayak gitu, maksudnya bill rumah sakitnya siapa yang harus bayar gitu ya? Maksudnya Ya. ada penyakit kritis kayak ya stroke misalnya, Ya. atau jantung gitu-gitu ya. Kanker, Ya, itu ya. biayanya besar ya? Besar sekali. Dan itu termasuk penyakit katastrofik juga. Artinya penyakit yang memang membutuhkan biaya besar yang menguras kantong setiap orang gitu.
Nah, jadi kalau orang sudah kena penyakit itu, maka ya habis-habisan lah sudah. Finansial habis, emosional juga tergerus juga pasti ya. Ya, makanya pemerintah juga sekarang itu memikirkan bagaimana untuk meminimalkan pasien-pasien kanker, stroke, jantung, ginjal ya. Karena ini semua membutuhkan biaya besar yang terus-menerus dalam jangka lama. Seperti ginjal, misalnya orang yang kena gagal ginjal, itu dia harus dilakukan cuci darah, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 2 kali gitu. Dan itu biayanya besar sepanjang hidupnya dia. Nah, kalau generasi sandwich punya orang tua yang punya penderitaan gagal ginjal, kan itu juga berat buat dia. Dan banyak anak muda juga yang sekarang udah gagal ginjal tuh. Ya. Banyak tuh. Nanti kita bahas kenapa penyebabnya nanti aja, jangan sekarang tapi. Kenapa emang? Durasinya kurang soalnya. Ya itu panjang. Kenapa sebabnya gagal ginjal itu bisa panjang nanti ceritanya kan. Ya, memang makin meningkat sekarang kan. Iya. Dan semakin muda gitu. Iya. Dan penyakit kanker juga makin meningkat jumlahnya dan kasusnya juga usianya makin turun. Kalau dulu itu penderita kanker misalnya yang di Indonesia kan yang banyak kan kanker usus, terus kanker liver, itu banyak di Indonesia itu. Biasanya usia misalnya di atas 40 tahun, ini umur 30 bisa kena itu, sakit itu. Ya salah satunya gara-gara mungkin makanan yang dikonsumsi itu terlalu processed food itu kan. Bisa macam-macam lah penyebabnya, Ayah enggak mau bahas itu. Tapi secara garis besar bisa dikatakan bahwa pola hidup sekarang ini membuat orang menjadi mudah terserang penyakit-penyakit yang sangat berisiko. Wah, gitu. Karena terlalu berbahaya kalau dibahas ya. Yang bisa diteror oleh elit global teman-teman. Jadi kita sampai situ aja pembahasannya gitu ya. Banyak keluarga baru sadar pentingnya persiapan saat penyakit kritis sudah datang. Padahal yang sering dibutuhkan di awal bukan cuma pengobatan, tapi juga ruang finansial agar keluarga bisa fokus pada pemulihan. Sekarang kita sudah bersama Pak Indra, Head of Product dari FWD Insurance, untuk ngobrol soal bagaimana perlindungan penyakit kritis bisa membantu keluarga agar risiko besar tidak menjadi beban lintas generasi, Pak. Selamat datang, Pak Indra. Oke, terima kasih Risha, terima kasih Ayah sudah Gimana, diundang Pak? Di podcast. Sehat ya Pak ya tapi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dalam pengalaman FWD Insurance, kenapa penyakit kritis tuh sering menjadi titik balik paling berat bagi keluarga? Oke, mungkin kita pernah mendengar entah itu orang terdekat kita ataupun melalui media, ada seorang ayah yang menjalani pola hidup sehat, gemar berolahraga. Dia juga seorang pekerja yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti menabung untuk sekolah. Karena pendidikan makin lama makin mahal ya, Ayah Risat ya. Kemudian juga sembari menyiapkan dana pensiun serta memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Nah, tiba-tiba sang ayah ambruk, dibawa ke rumah sakit dan dokter mendiagnosa kanker stadium lanjut. Nah, pasti tanggapan pertama kita adalah, atau respon pertama kita adalah kita kaget. Kok bisa? Padahal kan udah hidupnya udah sehat, olahraga juga udah rajin, rokok juga enggak gitu kan ya. Nah, kemudian ada perasaan takut juga kan, cemas, takut kehilangan sang ayah. Nah, kemudian juga ada secara emosional sedih, perasaan tidak berdaya. Nah, kemudian yang penting juga keluarga akan khawatir soal keuangan. Karena kalau kita bicara penyakit kritis itu pengobatannya kan pasti mahal. Biaya pengobatannya gimana? Ya, kemudian apakah tabungan yang ada itu cukup untuk biaya pengobatan? Atau mungkin kalau ayah udah kena penyakit kritis ya mungkin nggak bisa bekerja lagi. Gitu. Nah, keluarga pasti ingin sang ayah ini mendapatkan pengobatan yang terbaik agar bisa sembuh.
Dan seringkali Richard dan Ayah ini menjadi titik awal yang membuat keluarga itu berubah secara drastis kehidupannya. Demi sang ayah, pasti kita akan berusaha ya untuk menggunakan tabungan yang ada atau bahkan menjual aset-aset ya untuk biaya pengobatan. Karena kalau kita bicara biaya pengobatan itu kalau udah kena penyakit kritis mungkin bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Ini bukan jumlah yang sedikit tentunya. Mahal sekali. Nah, menurut saya pandangan ini perlu diimbangi dengan perencanaan keuangan. Tadi yang seperti Ayah sering bilang ini merupakan ikhtiar dan menurut saya dibentuk tanggung jawab orang tua ya kepada keluarganya. Karena ikhtiar dan tanggung jawab ini nantinya itu akan mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam hidupnya atau paling enggak meminimalisir dampaknya. Benar begitu ya. Nah, kita bisa lihat jika ada ayah yang sebagai breadwinner gitu ya jatuh sakit, ini kemungkinan satu keluarga tuh bisa runtuh fondasi hidupnya. Betul. Nah, karena menurut studi 85% keluarga pasien kanker tuh akan bangkrut. Nah, artinya di sini sebenarnya yang dibutuhkan tuh tidak hanya dukungan keluarga, tetapi dukungan finansial yang kokoh. Sehingga si pasien atau ayah ini bisa fokus terhadap proses penyembuhan. Seperti itu. Kenapa dukungan finansial di awal diagnosis itu penting? Nah, Bukan cuma buat biaya medis. Oke, dukungan di awal diagnosis itu kalau menurut saya tuh nggak cuma penting, tapi sangat penting. Karena menurut survei data yang ada, apabila penyakit kritis ini didiagnosa lebih awal, maka si pasien ini dapat bertahan hidup lebih lama atau bahkan sembuh sampai dengan 70 sampai dengan 95%. Jadi apalagi dengan kemajuan teknologi kesehatan saat ini sebenarnya nggak sulit untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Tetapi masalahnya adalah berapa besar biaya yang dibutuhkan. Nah, biaya perawatan di rumah sakit itu kalau menurut saya itu hanya hanya puncak dari gunung es. Orang kita taunya pada saat sakit butuh biaya pengobatan, tapi di bawah itu jauh lebih besar seperti biaya kehidupan sehari-hari gimana. Biaya akomodasi dari dan ke rumah sakit itu kan juga cukup besar gitu ya. Kemudian potensi kehilangan penghasilan kalau nggak bekerja dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, atau ada beberapa case mungkin dibutuhkan semacam caregiver atau perawat untuk merawat si pasien. Nah, Mahal ini tuh. biayanya juga nggak sedikit per bulannya. Nah, satu langkah preventif atau ikhtiar untuk mengurangi dampaknya biasanya apa? Salah satu opsinya kita bisa rajin menabung. Rajin menabung, kemudian sehingga punya uang yang cukup dan uang itu bisa digunakan untuk keluarga untuk membiayai biaya pengobatan. Nah, kemudian nih yang alternatif lainnya nih pilihan bijak lainnya. Kalau menurut saya memiliki penyakit asuransi kritis yang memberikan uang pertanggungan pada saat nasabah ini terdiagnosa penyakit kritis. Seperti itu. Nah, salah satu produk yang dapat dipertimbangkan adalah FWD Multiple Protection dari FWD Insurance. Jadi saat ini produk ini dipasarkan melalui kerjasama dengan bank atau bank insurance. Nah, produk ini memberikan manfaat berupa perlindungan untuk penyakit tahap awal atau penyakit minor, penyakit kritis minor, sampai dengan penyakit kritis major atau penyakit-penyakit dengan penyakit kritis dengan stadium akhir. Nah, manfaat ini juga memberikan manfaat meninggal dunia yang dapat diberikan ke ahli waris. Nah, keunggulannya adalah manfaat yang diberikan itu sampai dengan 420% dari uang pertanggungan. Wah. Jadi kalau misalnya nasabah beli 100 juta di awal, maka maksimum manfaat yang dapat diberikan adalah 420 juta. Seperti itu. Enggak, 4,2 miliar mungkin. Kalau 1 miliar. Enggak, kalau tadi
100 juta. 100 juta. Oh, 420 juta, ya. iya. Oh, karena 420% ya. 420%. Oh iya betul Apalagi ya. kalau belinya tuh 1 miliar, berarti 4,2 miliar Wah. maksimum uang pertanggungan. Gede banget. 420%. Nah, oke. Jadi selain manfaat yang diberikan penyakit kritis dari stadium awal sampai dengan stadium akhir, jadi manfaat khusus untuk penyakit stadium akhir itu kita berikan sampai 3 kali dari uang pertanggungan. Nah, jadi kenapa manfaat ini penting? Karena kalau menurut data tuh penyakit kritis seperti kanker, 40% kekambuhan dapat terjadi 2 sampai 5 tahun sejak pertama kali terjadi. Datanya seperti itu. Nah, jadi apabila pasien itu udah memiliki penyakit kritis ya yang cuma memberikan 100% uang pertanggungan setelah polisnya berakhir, besar kemungkinan dia nggak akan bisa beli lagi ya. Karena kan harusnya beli asuransi itu pada saat nasabah masih sehat. Betul. Bukan pada saat nasabah itu udah sakit. Yeah. Nah, jadi sang ayah yang saya tadi cerita di awal, bila dia sudah memiliki perlindungan dari asuransi FWD Multiple Protection, hal ini akan membantu peningkatan beban finansial keluarga. Jadi sang ayah tuh bisa fokus terhadap proses penyembuhan dan perawatannya. Seperti itu. Nah, di sini juga saya ingin mengajak para ayah untuk memberikan support kepada ayah-ayah yang lain yang menjadi breadwinner untuk pencari nafkah dan menjadi pemimpin keluarga, bahwa kuatnya sang ayah tuh nggak cuma dilihat dari sisi fisik yang prima, pola hidup yang sehat, tetapi juga merencanakan yang baik untuk dirinya dan keluarga sebagai bentuk ikhtiar dan tanggung jawab. Betul. Itu yang paling penting ya. Iya. Saya juga punya pengalaman bekerja di rumah sakit kanker. Iya. Ya kan? Jadi saya tahu bagaimana besarnya biaya untuk pengobatan penyakit kanker itu. Dengan harapan kesembuhan juga tipis karena orang-orang kadang-kadang datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah stadium akhir ya. Betul. Ya, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Yes. Jadi memang kalau semakin awal deteksinya dan dapat perawatan yang tepat, maka proses atau peluang penyembuhannya akan makin besar ya. Iya. Apalagi ditambah sekarang dengan akses ke kesehatan yang makin lengkap, teknologinya juga makin maju. Jadi itu memang memperbesar peluang si pasien untuk sembuh. Sembuh ya. Betul. Luar biasa sekali hari ini ya kan. Karena penyakit tuh bisa datang kapan saja gitu ya. Tapi kesiapan menentukan seberapa berat dampaknya. Apa yang bisa kita siapkan hari ini? Ya agar keluarga tidak perlu menanggung beban yang sama di masa depan. Gitu kan? Apa coba? Ya sekarang gini, pesan ayah sederhana aja ya. Apa tuh? Jangan tunggu semuanya terjadi baru kita siap. Oh iya. Persiapan itu bukan tanda ketakutan, tapi bentuk kasih sayang kita kepada agar anak tidak mewarisi krisis yang seharusnya bukan milik mereka. Oke. Jadi ketika kita itu terlambat dalam mengikuti itu, maka seperti tadi dikatakan sudah kena kanker baru ikut asuransi misalnya, maka biayanya akan lebih mahal atau bahkan tidak bisa tidak bisa dibiayai, sehingga biaya pembiayaan itu menjadi beban dari keluarga. Dan ini yang paling kasihan adalah anak, ya kan? Iya benar banget sih. Dan keluarga juga tersiksa semua ya kalau begitu ya jadinya ya. Ya. Ya kan? Direpotkan lah. Yeah. Kalau kita bilang direpotkan lah, bisa kita bilang tersiksa ya. Iya benar sih. Direpotkan lah gitu ya. Iya benar. Terima kasih banyak Mas Indra, terima kasih banyak juga buat FWD Insurance dan terima kasih buat Ayah juga sudah memberikan edukasi di sini ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para penonton karena ini merupakan episode terakhir dari FWD Podcast edisi Ramadan ya kan bersama saya dan Ayah. Thank you and bye-bye. FWD